Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu. hmm, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Oke, bertemu kembali di pertemuan ke-6 ya tentang pengolahan data, mata kuliah teknologi informasi. Di dalam pertemuan ke-6 ini kita akan berfokus ke fungsi teks dan fungsi lookup. Sambil saya share screen dulu. Oke, kelihatan share screen saya? Kelihatan, Kelihatan. Oke, Pak. silakan. Bagi yang mau nemenin video on cam, monggo. Kalau enggak, ya yes, enggak apa-apa. Yang penting kalian menyimak, nanti ada pertanyaan bisa dijawab. Oke, di fungsi teks lookup ya. Lookup itu ada dua nanti, vertical lookup dan horizontal lookup. Oke, sebelum ke sana, fungsi teks seperti yang di materi yang bisa kalian unduh di Siato di kelas teori ya. Fungsi yang digunakan untuk memanipulasi data teks. Kemarin kita masih ingat tipe data di pertemuan keempat ya. Di dalam pengolahan data, tipe data yang dikenal oleh Excel ada dua. Ada tipe data label atau string, kemudian tipe data value. Value di sana macam-macam, ada integer, ada float, ada currency mata uang, ada date, time, dan sebagainya. Oke, fungsi teks ini diambil untuk memanipulasi data teks. Jadi semua yang kita apa kita ambil menggunakan fungsi teks, nanti jadinya adalah teks atau string. Walaupun semula aslinya adalah tipe data integer. Kalau kita ambil dengan fungsi teks, nanti jadinya dia menjadi tipe data teks atau label. Ya, atau label atau string sama. Oke, ada beberapa tiga yang dominan yang bisa kita pakai. Asalnya selain ini ada juga ada upper, ada lower gitu ya. Ada left, ada right, ada mid, ada pengambilan dari kiri, pengambilan dari kanan, dan pengambilan dari middle tengah ya. Untuk yang left digunakan untuk mengambil jumlah teks sebelah kiri ya. Ngitungnya posisinya dari awal kata itu adalah satu ya. Jadi kalau ada kata Budi berarti B-nya itu adalah ke satu, U, D, I berarti 2, 3, 4 ini. Itu yang jadi sama. Jadi fungsi left ini ada left, kemudian data. Data itu adalah letak posisi teks tersebut di mana. Bisa suatu kita sebut datanya bisa diisi langsung tipe data teks atau label, atau bisa langsung letak posisinya di sel berapa juga bisa ya. Tapi tidak terbatas tadi sudah sampaikan bahwa bisa berisi data karakter atau angka. Kemudian jumlah yang diambil dari kiri sebanyak berapa karakter. Jadi ada dalam posisi left sama dengan left, data, kemudian jumlah. Kalau di dalam Excel format sebentar. Saya tutup dulu. Kalau kita taruh di dalam Excel fungsi tadi pengambilan dari kiri, itu sudah ada panduannya. Ini biasanya teman-teman sering kejebak ini ya, modul ya. Kalau modul itu menyesuaikan yang kita ketikkan di Excel harus sesuai dengan format yang ada di Excel. Contoh tadi, kita ingin ambil dari kiri left ya. Kemudian ini kan ada panah bawahnya, ini kan ada petunjuk. Oh, kita ingin gunakan fungsi kiri ya, pengambilan dari kiri. Tinggal di tab aja, tab. Nanti ada petunjuknya. Oh, bahwa yang di teks. Kalau yang tadi di modul, mana modul tadi? Di modul kita gunakan left itu untuk pengambilan. Ini formatnya data ya. Data jumlah itu kalau di dalam bahasa Indonesia. Kalau di dalam format Office-nya, left itu ada teks. Teks itu mewakili data ya. 6 cat itu banyaknya yang diambil. Oke. Contoh 6 contoh ini kita isi, ini kelihatannya ada di bawahnya ya. Nah, ini ada kode dan sebagainya. Diperhatikan 10. Perhatikan 10. Diperhatikan 10 ini contoh ada data dari ini ya, kita ulang lagi tipe data dulu di awal. Kalau dilihat contoh ini tidak dikasih alikman ya, alikmannya dinamakan saja supaya kelihatan.
kalau yang rata kiri berarti tipe data teks atau label ya. Contoh di nama ini teks label. NIM, tahun masuk, ini kan akan kita isi ya, yang akan kita isi ini. Nah, dari NIM ini kan tipe datanya number kalau dilihat ya. Dia kan rata kanan. Walaupun tidak diformat alignment-nya. Ya, ini left, kemudian center, right, ini tidak di setting, tapi dia rata kanan. Oh, berarti tipe datanya adalah integer. Oke, kita ingin mengambil tahun masuk ya. Mengambil tahun masuk bagaimana caranya? Ketika aja sama dengan left, ya. Kelihatan enggak? Saya besar. Jadi kita ada di sel di berapa ini? Di 5 ya. Di sini ada keterangan di 5. Keterangannya untuk mengisi kode tahun masuk. Kode tahun masuk diisi dari tahun ini dari NIM itu karakter kedua dari kiri ya. Maka tinggal disebut aja sama dengan letak posisi NIM-nya ada di sel berapa, yaitu di B5, tinggal dituju aja. Kemudian ini nanti diikuti nih ya, sering salah nih teman-teman kejebak nih di modulnya kan pakai koma Pak, semua saya format. Jadi tolong disesuaikan dengan formula Excel-nya masing-masing. Kalau formula Excel-nya masing-masing antara teks dan namcat itu dipisahkan oleh koma, kita menggunakan koma. Tapi kalau nanti ada formatnya yang ini pakai format Inggris ya, ini titik koma silakan diikuti dengan titik koma antara teks atau namcat atau data dengan jumlah ya. Ya tinggal diantar aja. Itu pengambilan dari kiri. Jadi 21, maka ketemunya adalah 21, 19, 20, 19 dan sebagainya. Ya, itu karakter dari kiri dari NIM. Ini kan kita tinggal ngetik satu aja, kemudian nanti di copy ke bawah. Akhirnya handle singkat ya, atau copy paste juga. Tapi yang cepat ya tarik aja, tarik handle. Atau penunjuk mouse menjadi plus item. Jangan sampai ini lupa kalau apa sudah pertemuan ketiga dari Excel. Kemudian kode jurusan. Kode jurusan diambil, ini sudah ada petunjuknya, bahwa kode jurusan diisi dengan karakter ketiga. Karakter ketiga sebanyak 2. Jadi tidak paling kiri dan tidak paling kanan. Oh, berarti kita gunakan middle. B5, 3, 2. Kita ketik aja. Mid, B5, 3, 2. Ingat-ingat tadi yang saya bilang bahwa fungsi teks, semua tipe data yang ini kalau dilihat ini sama ya. Kalau dilihat ini kode masuknya tipe data apa kira-kira? Kode tahun masuk ini menjadi teks atau masih tetap integer? Ada yang bisa jawab? Jericho? Ada Jericho? Dir, Pak. Apa ini tipe data apa? Kode tahun masuk kira-kira menurutmu? Kalau NIM tadi kan integer, terus diambil menggunakan fungsi left. Ini menjadi tipe data apa kira-kira? Kalau dia rata kiri, gitu. Tipe data? Pas, Jericho? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu. Eli Rahma. Eli? Enggak on. Ada, Pak. Oh, ada. Apa? Eli. Tipe data apa kira-kira? Tahu enggak? Tadi sudah diterangin. Tipe data teks atau label atau string. Makanya kalau karena ini fungsi teks ya, jadi maka setiap data yang diambil di data sini dia jadinya string. Jadi kalau dikalikan gitu ya, ini contoh saya cari kalau di fungsi statistik kemarin ada max ya. Kita gunakan fungsi statistik yang untuk mencari nilai maksimal. Maksimal kan dari integer. Saya enggak kira-kira. Max dari tahun masuk sampai sini. Enter. 0, enggak ada. Karena dia bukan tipe data integer, bukan tipe data value. Maka enggak mau. Ya supaya mau apa? Nanti ada caranya. Tapi nanti biar enggak tambah bingung. Oke, jurusan tadi kita isi dengan apa?
karakter ketiga sebanyak 2. Jadi untuk middle itu rumusnya adalah data, ada N, ada M. N itu mewakili mulai karakter diambilnya itu karakter berapa, M itu banyaknya yang diambil. Jadi kalau tadi 3, 2 ya, karakter ketiga sebanyak 2, tinggal ganti N-nya ganti 3, M-nya ganti 2. Kemudian tadi dari NIM, NIM-nya tinggal soal berapa, kan gitu aja. Jadi contoh, tinggal di middle kan. Sama dengan mid, yang diambil apa? NIM. NIM di baris 5 yang mewakili NIM mana? B5. Kemudian karakter ketiga, ya, karakter ketiga dari sebanyak 2 dari NIM, berarti 3 sebanyak 2. Kalau di format formulanya Excel itu teks, kemudian start 6 itu mulai pengambilan 6 cat. 6 cat kayak jumlah yang tadi dari M-nya middle itu sama kayak jumlahnya di fungsi left atau right ya. Fungsi left ya. Jumlahnya sama, itu M mewakili yang di middle. Ya, di enter saja. Oke. Kemudian ada fungsi terakhir ya right ya. Right untuk pengambilan fungsi teks, mengambil fungsi dari mengambil karakter dari posisi kanan. Jadi posisinya bukan mulai dari kiri. Jadi kalau yang left sama mid itu ngambilnya urutannya dari kiri. Nah, tapi kalau yang right itu pengambilannya dari kanan. Jadi ngitungnya dari posisi kanan. Jadi paling kanan itu 1, terus sebelahnya lagi 2, 3, dan seterusnya. Oke, contoh tadi fungsi ini, pengambilan kode nomor mahasiswa diisi dengan 3 karakter terakhir dari NIM. Ya, karakter terakhir dari NIM berarti kan ini. Jadi NIM-nya isiannya ini ya, NIM itu terakhir. Kayak kalian itu 210400 berapa itu kan nomor urut terakhir adalah kalau dia 100 sekian ini itu menjadi 102. Oke, tinggal dikopikan ke bawah. Jadi seumpama saya ingin menggantikan ini. Kalau ini kan saya copy dari ke bawah ya. Menggunakan. Jadi mid itu fungsinya yang fleksibel, bisa ngambil dari kiri, bisa ngambil dari kanan. Oke, coba kalau kita kode tahun masuk tapi diambil menggunakan fungsi middle gitu. Ada yang bisa membantu? Ada? Oke, saya ambil pakai middle, fungsi middle. Yang tadi semula menggunakan left, B52, saya ingin menggunakan fungsi middle. Ada yang bisa bantu? Mid. Silakan. Mic-nya di on kan? Ada yang bisa bantu? Mid, ayo. Bareng-bareng. B6. B6 terus koma start 6 mulai pengambilan, berarti kan diharapkan tahun masuk adalah karakter pertama sebanyak 2, berarti start 6-nya berapa? Ya 1 ya. 1 karena mulai awal kan 1. Udah sebanyak berapa? 6 catnya berapa? Jumlahnya berapa yang diambil? Berapa? Ini kan 21-an 2 lah. 2. Iya, 2. 2. Enter aja. Nah, jadi ini pakai left, ini pakai middle. Jadi middle itu fleksibel. Bisa mengganti fungsi left atau right. Ini di copy aja. Kemudian yang ini, yang pengambilan dari kanan, ingin saya coba pakai fungsi middle. Coba mengambil karakter paling kanan sebanyak 3. Coba sama dengan, sebentar, tak kecilin aja ya. Biar. Ya, ada yang bisa bantu lagi? Apa? Sama dengan, tuh, kelihatan saya. Bentar, saya. Tuh, masih tidak kelihatan. Kita geser aja. Sama dengan mid, ayo. Apa? Karakter ketiga dari kanan. Berarti mid, teksnya sama ya. B6. Kemudian start 6-nya berapa? 3. 3. Kalau 3 nanti diambil 0-nya. 190. 0 itu ketiga. Ingat-ingat, mid sama left itu dari kiri. Ngitungnya dari kiri. Berarti berapa?
5. 5, Pak. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sebanyak berapa? 3. Karena yang kita butuhkan kan 3 digit terakhir. 3 digit terakhir itu dari 5 adalah 3. 5, 6, 7. Nanti yang diambil adalah 5, 6, dan 7. Tapi tetap 3. Sebanyak 3 dari 5. Dari 5 diambil kesananya berapa. Oke, seperti itu. Ada yang mau bertanya silakan disela ya. Nah, kalau tidak ada, kita lanjut. Karena materinya agak nanti gabungan juga. Oke, kalau sudah, silakan. Ada pertanyaan enggak? Disela aja. Oh, saya Pak. Oh, di present silakan. Tentang apa nih? Oh, ini copy tadi rumus ya. Oke, next. Tadi tiba ini itu untuk logika saya kira. Kayak kalau ini gabungan ini. Nah ini enaknya pengolahan data. Mulai kita gunakan berpikir logika. Oke. Di pertemuan ke berapa nih? Praktikum 11. Oke, contoh 11. Ini D3 saya hapus dulu ya. Bisik-bisik. Nah, semoga belum ada yang lihat. Tapi sudah itu sudah ada keterangan. Nah, sudah cuma mengartikan aja. Oke. Di sini ada daftar gaji PT Angan-Angan ya. Jadi ada di A3 sampai dengan G. Tapi ini saya sebentar. Bagian ada, pendidikan ada. Oh, yang gaji pokok sama tunjangan belum ada. Oke, tidak apa-apa, nanti waktu praktikum tak kasih soalnya. Kalau di modul belum ada ya, pendidikan sama bagian. Oke. Masih ingat dengan fungsi logika kemarin ya? Ini kita gabungkan antara fungsi logika dengan fungsi teks. Kita telah aja. Jadi ada kode pendidikan, kolom pendidikan diisi dengan fungsi if dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah dari NIK ini ada AB001 sampai dengan AC005. Itu adalah kode bagiannya itu satu karakter dari sebelah kiri. Jadi A, B, B, A itu adalah karakter kode bagian. Sedangkan kode pendidikan itu adalah karakter kedua dari NIK, yaitu B, C, A, A, C. Oke. Kalau ingin diperjelas dulu ya enggak apa-apa kayak gini. Kita insertkan dulu bantuan namanya ya. Kode kode bagian dulu boleh, kode PDD. Oke, silakan diteruskan tadi. Jadi kode bagiannya adalah karakter pertama. Boleh menggunakan left, boleh menggunakan middle. Silakan. Menurut kalian yang mana enaknya? Oke, kalau left berarti nick. Ini saya agak kebut ini karena materinya masih agak banyak. 6 catnya adalah karena satu karakter ya, berarti 1 dari nick di baris di baris 4 yang mewakili ini kan B4. Kemudian ya mengambil fungsi karakter dari sebelah kiri sebanyak 1 kan. Jadi kan left 1 ya 1 karakter. Sudah diantar. Di copy ke bawah. Kemudian kode pendidikan sama. Ini menggunakan tapi mulai karakter kedua berarti bukan paling kiri, bukan paling kanan, berarti kita gunakan middle. Teks yang diambil juga sama di baris 4 yang mewakili nick. Kita tunjuk B4. Start 6-nya mulai karakter ini soalnya. Mulai karakter kedua berarti mulai 2. Kemudian berapa? Karakter yang diambil 1 ya, 1. Oke, di enter aja. Oke, copy ke bawah. Kemudian pendidikan. Nah, oke. Pendidikan kolom pendidikan diisi dengan fungsi ketentuan sih. Jika kolom kode pendidikan, jadi kalau bingung kolom pendidikan makanya tidak suruh kasih kolom kode PDD. Tapi kalau nanti tak cari gampangnya dulu ya. Nanti kalau sudah paham tak kasih yang cara agak kompleks. Oke, sama dengan jika. Kalau ada kata-kata formula jika itu ya pakai if. Jika if ya. Karena ini kode PDD sudah kita simpan di E4, kolom E ya. Nah, tinggal ditunjuk aja kolom jika gagas adalah ini kode PDD. Ingat-ingat dalam menyelesaikan kondisi if kemarin logika
kita urut satu-satu. Jangan bahwa di kode PDD ini B, maka saya B langsung, tidak boleh. Jadi kalau kita membuat sebuah formula itu harus runtut menyelesaikan kondisinya. Ini pertama kali disebutkan kode PDD-nya. Berarti kode PDD sama dengan A. Ingat-ingat, A itu tipe data teks atau label. Dalam sebuah formula wajib diapit petik. Ya, A. Jika A apa? Jika A, maka apa? Kolom pendidikannya adalah SMA. SMA juga sebuah label atau teks. Maka harus dikasih SMA. Itu untuk logika pertama. Kan ada 3 ini. Logika kedua yaitu diulang lagi. If sama B. Mana tadi? If kemudian nih kode PDD sama dengan kalau ini B ya. Ingat-ingat kalau kemarin kondisinya ada 3, berarti if-nya ada berapa? Ada yang masih ada? Tanyanya if adalah ada yang jawab. Adalah berapa? Tanyanya if adalah dari logika siapa kan? Ini video ini tidak ada yang katam nih melihatnya kita ini. Berapa jumlah if-nya? Devina Pingkan. Iya, Pak. Berapa banyaknya if-nya jika kondisinya 3? Nggak tahu. Aduh, ini gimana? Katanya tadi tidak ada pertanyaan. Ayo, ada yang menjawab? Banyaknya if, fungsi logika if, itu adalah banyaknya syarat atau banyaknya kondisi dikurangi 1. Karena yang terakhir itu menjadi nilai false-nya, nilai salah. Contoh kalau ada kriteria yang laki-laki nanti sholatnya sebelah kanan dan perempuan sebelah kiri. Kan berarti kalau laki-laki terus kanan, berarti satunya mana? Sebelah kiri. Selain laki-laki pasti kiri karena ada kanan dan kiri. Tidak ada yang abu-abu, tidak ada. Kalau laki-laki berarti kanan, selain itu kiri. Kan cuma ada 2 pilihan. Jadi kalau pilihannya ada 3 kondisi, berarti if-nya cuma 2. A, B satunya pasti C. Gitu ya. Kalau ada 3 kondisi berarti A, B selain itu C. Berarti yang B-nya berapa? Yang B itu adalah berapa? SMA ya. Yang B D3. Yang B D3. Kemudian selain itu ya berarti waktu kode PDD-nya adalah C nilainya. Karena ini cuma A, B sama C, tidak ada D-nya. Nah, selain itu tinggal di koma aja adalah S1. Ini kalau menggunakan cara yang ini kurang-kurang. Pakai cara dikasih dibantu menggunakan kode PDD, kode bug dan kode PDD. Kalau enggak silakan menggunakan ini. Tadi kode PDD kan rumusnya MIT B421. Maka ini tulis if sama dengan kalau buka MIT B421 sama dengan A. Itu digunakan untuk mencari kode PDD yang tadi sudah saya tulis. Ya, nanti rumusnya kan ini tadi. E4 itu diganti dengan MIT B4. Itu kalau enggak kalian kasih 2 kolom ini ya. Ada kode PDD sama kode bug. Oke. Paling besok lupa lagi ya. Ya semoga tidak lupa pada mahasiswa. Daya ingatnya kan sudah mahasiswa itu masih lebih cepat nyandal nih. Oke. Sampai sini saya kira lumayan bingung ya. Oke, lanjut. Jadi kopi sudah bagian diisi cuma ada 2 kondisi ini. Jika A produksi, jika B gudang. Nah, ini tidak ada panduan rumus C. Ayo, ada yang bisa bantu? Bisa jawab? Silakan, ayo. Adakah? Cuma ada 2 dong. Coba sukarelawan, ada sukarelawan. Prisil, Prisil Vero. Prisil. Tidak tahu ini nama. Iya, Pak. Oke. Gimana bisa bantu ya? Bagian. Tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Aduh, gimana? Belum paham. Belum paham. Yang sudah paham siapa?
Dari soal kita telah aja. Telah. Jadi kalau ada kata-kata soal if itu berarti menggunakan apa? If apa? Jika itu tulisannya apa? Ya, bukan tulisannya. Inggrisnya adalah If. if. Kurang buka. Kemudian setelah if apa? Kondisinya apa? Logical testnya adalah kode bagian sama dengan A. Di baris 4 yang mewakili kode bagian yang mana? Ya, sebut. B4 kah? B4. Betul. Kok B4? D4. Kalau B4 kan NIK. Kita kan tadi kode bilangnya D. kode 4. Oke, saya yang salah dengar. Padahal sudah pakai headset, tak sendelin. B4. Oke, setelah itu apa? Sama dengan, ditulis dulu. Kondisinya adalah kode bagian sama dengan A. Sama dengan A. Besar kecil tidak masalah ya. Oke, kemudian apa? Jika A apa? Kolom produksinya, kolom bagiannya adalah produksi. Produksi kan tes label, maka harus dikasih petik. Setelah itu apa? Kondisinya ada 2. Setelah ini, koma, gudang. Gudang. Gitu ya. Jadi banyak ini adalah syarat atau kondisi dikurangi 1. Kalau kondisinya 2 berarti if-nya 1 aja. Selain itu pasti kode bagiannya B gitu kan. Itu cuma A sama B. Selain A mesti kan B kan. Gitu. Kalau enggak tuntas ya tuntas gitu kan. Kalau nilai kan gitu. Jadi kalau B atau di bawah B. Kalau di atas B berarti tuntas, kurang dari B enggak tuntas. Gudang. Ini ada keterangan kurang petik, ini sudah ada AI-nya ya. Kurang petik 2, kurang kurung. Yes. Apa do you want to accept this? Koreksi, dapat koreksi dari Excel-nya? Iya, manut saya. Copy ke bawah. Oke, saya kira itu tentang ini gabungan antara teks dan logika. Besok lebih kompleks lagi. Oke, kita sampai sini ada yang mau bertanya, silakan. Tanyalah. Ini memang dibuat tidak ada rumusnya ini biar tidak berat terus, biar berpikir. Maksudnya pelatihan berpikir logikanya. Kalau ada soal ini, oh penyelesaian ternyata ini. Oh berarti kalau ini gimana? Kalau pakai soal yang tanpa kode bug bagaimana? Coba ini saya hapus. Gimana cara? Kalau tidak, saya tidak ingin ngetik lagi. Pak copy. Oke. Dari ini kita modif. Contoh kita belum ngisi kode bug. Tinggal diisi aja atau D5, diganti dengan apa? Kalau tadi kode bagian menggunakan fungsi left ya. Jadi tinggal left ya. Kemudian kurung kayak ada teksnya. Kalau ini ngambil dari ini, kalau seumpama ini kode bagiannya belum gitu ya. Sebanyak satunya apa? Karena tadi kode bagiannya adalah karakter dari sebelah kiri dari ini. Ada gitu kok. Bentar. Jadi satu yang sudah menggunakan kolom kode bagian, yang berikutnya adalah yang belum kita anggap ini belum ada gitu ya. Kita menggunakan nick, pakainya ini. Left B4,1 sama dengan A mau produksi, selain itu gudang. Oke, tinggal berapa menit? Oke, semoga stop. Di fungsi lookup atau lookup ini, lookup digunakan untuk menampilkan, ini agak panjang penjelasannya. Biasanya ini agak panjang. Lookup digunakan untuk menampilkan data dari sebuah tabel yang disusun dalam bentuk format vertikal dan horizontal. Kalau format tabelnya vertikal, kita gunakan namanya VLOOKUP. Kalau kita gunakan tabel yang disusun secara format horizontal, kita gunakan lookup. Contohnya apa toh Pak? Contohnya ini di artikel 12. Tabel yang bentuknya vertikal, kira-kira yang mana? Tabel gaji atau tabel potongan pajak? Yang vertikal. Ada yang tahu? Vertikal? Tabel gaji. Tabel gaji. Kan datanya golongan ke bawah, berarti kan vertikal. Gaji pokok ke bawah, tunjangan ke bawah. Kalau berarti tabel potongan pajak ini apa nih? Ya, sama wakil 1A, 1B, 1C itu apa? Itu adalah
golongan ya, golongan. Jadi untuk yang sini golongan, kemudian 2%, 3%, 4% itu adalah potongan pajaknya. Artinya kalau golongannya 1A itu potongan pajaknya 2%. Kalau gajinya, berarti ini kan datanya ke horizontal, ke kanan ya, golongan pajak ya, ke kanan berarti horizontal. Jadi nanti kalau ingin mencari gaji pokok, tunjangan, transportasi, kita gunakan namanya vertical lookup atau di dalam rumus namanya VLOOKUP. Tapi kalau kita gunakan tabel bantu, tabel potongan pajak yang untuk mengisi pajak tadi, besarnya berapa persen gitu, kita gunakan fungsi horizontal lookup atau HLOOKUP. Dari keduanya itu formatnya hampir sama. Bedanya cuma ada di kalau vertikal, kalau di dalam rumus Excel-nya ya, secara umum itu adalah VLOOKUP, lookup value, tabel array, call index 6 ya. Mau meneh Pak, angel meneh. Oke, kalau di Indonesia kan gini. VLOOKUP nilai kunci ya, atau namanya nilai kunci itu sel penghubung. Penghubung itu apa? Antara tabel utama dengan tabel bantu ya. Contoh, kita isi golongan kalau ini pajak. Rapakan kata. Lookup yang disebut nilai kunci itu apa? Kalau yang vertikal kita gunakan tabel gaji. Di sini biasanya kuncinya ada di kolom pertama tabel bantunya. Jadi kalau kita bicara tabel gaji, kolom pertamanya apa? Karena dia bentuknya vertikal ya, berarti kita sebut kolom pertama. Itu yang menjadi lookup value atau nilai kunci atau sel penghubung. Kita cari di sini. Kolom pertama dari tabel gaji kan golongan. Berarti di sini dicari nanti. Berarti sel penghubungnya apa ya? Golongan di sini. Ya, ini kebetulan pajak juga sama ini. Tabel bantunya baris pertama. Ya, kalau ini tadi horizontal ya. Berarti baris pertama itu menjadi penghubung, yaitu isinya golongan. Berarti yang mana? Nanti yang juga mengenalkan yang ini, golongan ini. Oke, kita hapus dulu datanya ya. Gaji pokok kita tulis dengan menggunakan ya. Gaji pokok menggunakan tabel lookup. Oke, karena dia menggunakan vertikal, kita gunakan namanya VLOOKUP. Nah, ini ada panduannya, tinggal di tab saja. Jadi di sini ada lookup value. Penghubungnya tadi apa? Ya, penghubungnya adalah yang sama dengan kolom pertama tabel bantunya. Kolom pertama tabel yang akan kita pakai kan tabel gaji. Kolom pertamanya golongan. Oh, berarti dicari di baris 5 itu yang mewakili golongan. Oh, ternyata dapatkan ini. Nah, syarat penentuan sel kunci atau nilai kunci sel penghubung ini ada beberapa syarat. Satu adalah jumlah karakternya harus sama. Jadi kalau di sini 1A, sini juga 1A, 1B ini juga 1B, tidak lebih 1B2 bukan, tapi sama. 1C ya 1C. Syarat berikutnya tipe datanya wajib sama. Jadi selain jumlah karakternya sama, tipe data juga harus sama. Cirinya apa toh Pak untuk tipe data harus sama itu? Cirinya kalau di sini rata kiri berarti sini rata kiri tanpa alignmentnya diformat ya. Itu cara salah satu. Cuma ada teks label sama integer kan Pak. Coba itu Pak. Oh, kalau dia sini kalau number ya sini harus number, sini teks label, sini juga harus teks label. Kalau tidak sama ya harus disamakan. Nanti itu berikutnya, waktu kasus berikutnya ya. Ini supaya tidak bingung. Wah, gimana tidak bingung Pak? Sudah bingung ini. Oke, lanjut. Ini sel penghubung ya. Kenapa tahu B5? Karena di kolom pertama tabel yang akan kita ambil itu mewakili golongan. Dicari di baris 5 yang mewakili golongan. Oke, kemudian nama tabel atau tabel array. Tabel array di dalam rumus lookup itu hanya data tabelnya, bukan kolomnya atau judul kolom dan judul barisnya tidak perlu diblok. Ya. Contoh, ini tabel gaji ini kan tabelnya dari
B berapa ini? B13 ya, sampai dengan E16. Tapi kalau kita bicara tabel array itu isi dari tabel, maksudnya, tabel array. Itu kita cukup isinya aja. Jadi yang ada array, golongan isinya adalah 1A, B, 1B, 1C. Jadi yang judul kolomnya tidak perlu diikutkan. Itu namanya tabel array, hanya data tabelnya. Ini. Jadi dari B4 sampai dengan E6, B14 sampai dengan titik koma. Kemarin masih ingat ya, waktu praktek itu digunakan untuk ring ya. Jadi kalau bicara tabel array-nya itu dari mana sampai mana, gitu. Maksudnya gitu. Jadi B5 itu tadi saya lookup value atau nilai sel penghubungnya, kemudian nama tabel bantu ini yang vertikal ini kita blok ini dari sini sampai sini. Ingat tabel bantu itu hanya datanya, tidak judul dari data tersebut, baik itu nama kolom atau nomor baris untuk yang horizontal. Kalau sudah, kemarin masih ingat absolut enggak? Ada yang masih ingat absolut? Indria Elvanti. Absolut masih ingat Indria? Iya, Pak. Absolut masih ingat? Absolut. Kemarin waktu perkalian itu. Cara menggunakannya bagaimana? Baru pertemuan kemarin loh, masih anget minggu kemarin Selasa. Baru 1 minggu. Indria masih ingat? Absolut. Ada 2, absolut mutlak, ada semi absolut. Siapa yang bisa memberikan jawaban? Dia enggak bisa. Siapa lagi nih? Ini kok yang tadi dari 60 kok jadi partisipan jadi 40 ini pada kemana? Apa perlu nanti di sorting ini ya presensinya minimal berapa persen gitu ya? Dari 40%. Dari 40%. Ini coba aktif deh. Apa ini? Kita coba kabur semua. Saya jawab deh. Cara memberi absolut bisa menekan F4 di blok dulu. Nanti setelah kalian klik A berapa tadi? Di 14 sampai dengan E16 kemudian tekan F4. F kalau zaman dulu ya. F4 itu memberikan absolut. Kenapa diberikan absolut? Itu gunanya karena nanti kan kita copy rumus ini, copy ke bawah. Karena tabel bantu kan tidak berubah, tabel bantu tetap ini, gitu ya. Maka perlu kita kunci tabel array-nya. Aslinya ada 2 ini. Satu menggunakan blok ini, sel berapa sampai sel berapa. Nanti cara kedua kita namai tabelnya juga bisa. Oke, setelah kita buat blok, tinggal tadi sebut berapa? Nomor kolom atau call index 6 namanya. Kita kan ingin ngisi gaji pokok. Gaji pokok di tabel ini. Dari yang saya blok ini apa nih? Warna abu-abu, pink ya ini. Dari pink. Itu kira-kira gaji pokok ada di kolom berapa? Ada yang bisa jawab enggak? Gaji pokok. Bintang? Aditama? Kolom keberapa gaji pokok? Dari tabel yang saya blok pink ini. Pink for orange ini. Mau tengok sebuah bintang mana? Misalnya bintang mau pesan Sevi Rahma Salsabila. Sevi mau saya panggil berumur. Iya, Pak. Kolom keberapa gaji pokok ini? Sebut aja angka 1, 2, 3, 4, 5. Angka kolom keberapa? Sevi. Enggak bisa jawab. Aduh. Gini, kolom, pengertian kolom ini. Kalau kalian ngeblok ini kan cuma dari B, kan B sampai dengan E. Berarti kolom pertama itu ya B
B-nya ini. Kan mulai kalian ngeblok ini kan dari B sekian Kolom kedua ya, Pak? sampai E ya. Berarti nomor 2. Walaupun ini C harusnya ketiga, Pak. Tapi karena datanya kan mulainya dari B. Maka gaji pokok itu adalah kedua. Yang sederhana itu. Langsung muncul nilainya karena ini 1C, maka yang dipakai adalah 1 juta. Kalau di copy ke bawah, set, otomatis ya 1B menyesuaikan 800. 1B 800, 1C dari 1 juta dan 600. Itu namanya lookup. Oke, kalau tunjangan, bedanya apa? Tabel bantunya sama, kemudian nama tabelnya ya podo. Yang beda apanya? Nomor kolomnya. Jadi sama ini. Rumusnya saya copy aja. Lookup sama, B5-nya sama, tabel bantunya sama. Yang beda adalah tunjangan. Kalau tunjangan kolom berapa? 3. 3. Pinter. 3. Kemudian transaksi otomatis ke transportasi otomatis ke 4. 4. Gitu ya. Ya, semoga paham. Kemudian kita coba yang pajak ya, gaji. Kalau total gaji nanti sesuaikan rumusnya. Total gaji itu plus saja. Sama, saya kira tidak perlu dibahas ya. Pajak, pajak menggunakan ini. Keterangannya pajak itu, oh ya karena harus ada total gaji ya, harus disam dulu. Oke, sum dulu lah. Sum dari gaji pokok tunjangan. Kalau di gaji total gaji itu kan keseluruhan pendapatan ya. Total gaji. Oh, ini salah. Oh iya, ini karena saya ngopi dari mahasiswa yang telah ngumpulin. Yang perlu diingat ini, kalau coba kalian perhatikan data gaji pokok tunjangan transportasi ini tipe datanya labelkah atau integerkah atau tekstil label? Saya bisa menganalisis enggak? Seiringnya gimana? Ratanya, rata kemana ini? Rata kiri ya? Ya enggak? Dilihat aja dari formula bar. Kalau formula barnya cara ngetikkan integer kan enggak seperti ini. Kan seharusnya kalau nomor ya tanpa ada koma, tanpa ada titik. Berarti 600.000, ini 800.000, ini 1 juta. Ini pengetikannya yang sering teman-teman juga salah biasanya. Jadi untuk memformat sebuah number itu harus dia ratakan dulu baru benar. Ini 50.000, ini 7. Karena kalau tidak number nanti tidak bisa dijumlah masalahnya. Ini 120, ini 100.000. Ya nanti tak ajari cara format sel ya. Format sel 100. Itu 100.000 sama. Komputasinya. Komputasinya. Oh iya Pak ternyata. Dia harus rata kanan. Nah, seperti ini. Nah, untuk membuat RP-nya bagaimana? RP-nya itu menggunakan format sel ya. Kemarin di awal sudah kita waktu date itu ya. Waktu menggunakan tanggal itu kan sudah kita coba kalau tipe data tanggalnya benar, itu di format date-nya juga benar gitu. Ini juga sama tipe data number kalau di format kita cari format Indonesia belum adanya. Kita cari aja more accounting, cari yang RP Indonesia. RP. Nah, ini RP Indonesia, oke. Nah, seperti itu. Jadi ngatiknya dia angkanya harus rata kanan ya. Maka ini, nah ini baru langsung muncul dia. Total gaji adalah sum dari gaji pokok tunjangan transportasi. Oke, copy ke bawah. Kemudian kita pajaknya, oke. Pajak. Kita fokus ke pajak. Pajak kita gunakan tadi menggunakan tabel bantunya ini ya. Ini kelihatannya terlalu besar ya. Nanti tidak cukup nanti. Pajak menggunakan tabel bantu pajak. Kita pajak itu berarti kita ambil dulu persentasenya dulu berapa, nanti dikalikan gaji pokok. Kita ambil dulu persennya yang ada di tabel pajak. Kita menggunakan fungsi apa tadi? Karena ini bentuknya horizontal, kita gunakan horizontal lookup atau HLOOKUP.
Lookup, VLOOKUP value sama. Lookup value adalah sel uji tadi. Nah, sama dicari kalau tadi huruf tabel harus sama dengan kolom pertama kalau dia tipe data vertikal. Kalau tipe data horizontal berarti yang sama apa mewakili. Kok baris pertama dari tabel bantu. Syaratnya selain jumlah karakternya harus tipe data sudah sama. Tipe datanya sudah sama-sama string. Jumlah datanya juga sama. Ini 1A, 1A, 1B, 1B, 1C, 1C. Oke, langsung berarti. Berarti di baris terima yang mewakili baris pertama dari tabel bantunya, dari tabel potongan pajak adalah kolom B5, sama. Kemudian tabel arenya sama. Tabel arenya adalah ini goal sama wajib pajak tidak usah disebut, arenya tabel are saja. Isinya aja. Oke, setelah diblok tadi apa? Tekan apa? Ada yang masih ingat? Tekan apa untuk absolut tadi? F4. F4, betul, F4. Kemudian koma. Nah, sekarang kalau kita pakai horizontal itu bukan nomor kolom nih. Kalau dilihat ini bukan nomor kolom, tapi kalau kita menggunakan horizontal namanya nomor baris. Pajak ini kolom baris berapa dari tabel bantu yang saya blok? Ada dua toh ini. Barisnya ada dua toh. Baris ke-13 sama baris ke-14. Berarti pertama berarti baris ke-13, berarti pajak ke 14. kedua. Iya. Oh, kedua ya, Pak. Baris 14 benar, tapi barisnya ke berapa dari tabel bantunya. Jadi baris pertama kan di baris 13 itu menjadi baris pertama karena dia ngeblok tabel arenya kan ini. Jadi pajak baris kedua. Ini baru mencari pajak. Kalau kita enter, dia cuma ada persen tok. Ini karena tabel ini ya, ini format data. Saya kasih ke bukan akunting, ke general aja. Ini 0,4 karena 4% kan 0,4 ya. Ini belum ada 0,4 kali, berarti tinggal ngalikan aja. Ini kan sudah jadi halukap ya. Sudah ketemu pajaknya berapa, tinggal dikalikan. Kalian apa? Gaji pokok tinggal kali G5 gitu aja. Nah, nanti ini pajaknya keluar. Kalikan. Gaji bersih berarti tinggal dikurangi total gaji dikurangi pajak. Oke, seperti itu. Simpel ya. Ternyata simpel. Tidak ada yang sulit kalau kita latihan gunakan logika. Ini kalian kalian itu semester 1 ya. Nanti di semester 3 kelihatan itu ada sistem informasi manajemen. Kalian ngoding ini. Itu juga dari logika. Jadi dan logika ini bagi mahasiswa saya kira ini penting ya. Karena kayak yang di Kemendikbudristek itu kan sekarang masuk PTN kan juga penalaran ya. Bagaimana menggunakan logika. Artinya itu sangat penting. Anda yang melakukan apapun itu diupayakan berpikir logika. Oh, ini bertentangan dengan agama yang diyakini atau tidak. Itu fungsi logika sama. Oh, kalau saya kerjakan ini, imbasnya ke depan bagaimana? If kerjakan ini, else maka apa gitu ya. Itu yang bisa kalian terapkan di dunia kehidupan sehari-hari. Ada sebab, ada akibat, ada kondisi. Kalau ingin masuk kerja ini ya harus memenuhi syarat-syaratnya. Gitu ya. Oke, sum total terakhir sum. Saya kira itu untuk lookup. Saya masih ada waktu enggak? Ini sudah selesai ya seharusnya. Sebentar. Ini kan gaji pokok sudah ada penjelasannya A sampai B ini. Ini juga sudah. Oke, yang ini perhatian 13 ini kombinasi. Saya kira waktunya tidak nyandang. Jika kita bahas di pertemuan berikutnya atau waktu nanti pengayaan atau praktikumnya ya. Waktu praktek kalau waktunya nyanda tak terangin yang jadi kombinasinya gabungan antara 3 fungsi. Ada teks, ada lookup, ada lookup. Nanti yang ini nanti ada gabungan lagi rumusnya. Oh, ini gabungan bukan cuma itu ya. Ada if-nya ini ternyata. Lalu belum. Oh, bisa ada juga yang gabungan dari keempat, ada dari awal itu. Ada statistik sendiri. Biasanya kalau gabungan ada teks, lookup, dan if. Kalau ini gabungan antara teks dan lookup saja. Sudah 8.50. Presentasinya jam berapa saya lupa. Kita mulai jam berapa tadi? Zoom-nya? Jam 8 ya? 7.45.
Itu jamnya. Yang ini, yang saya nerangkan teorinya. Jam 8. Jam berapa?